sebuah kelas psikologi komunikasi terdapat 5 kelompok mahasiswa yang dari mereka memiliki ciri khas masing-masing dalam berkomunikasi. Nah, hari ini mereka akan belajar sistem komunikasi interpersonal bersama Bu Nur Istiqomah. Tapi ya, seperti biasa, setiap kelas memiliki drama masing-masing. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan membahas tentang sistem komunikasi interpersonal. Tapi sebelum saya mulai kelasnya, kita bikin hidup dulu suasana kelasnya. Bu, Ya Putra? tolong hidupin AC-nya dong Bu, panas Bu. AC-nya kan udah itu Putra. Sabar dulu ya Putra, jangan keburu ngegas, kasihan kawan-kawannya belum pemanasan. Oke, baiklah. Sekarang kita akan masuk ke materi sistem komunikasi interpersonal. Nah, sistem komunikasi interpersonal itu bukan cuma bicara, tapi juga memahami. Komunikasi itu terdiri dari pengirim, pesan, saluran, penerima, dan Bu, kalau menurut saya sih dari pendapat saya tuh harus ada umpan balik, Bu. ya betul Jessica. Jadi komunikasi interpersonal itu seperti main pingpong. Jadi kalau satu arah itu namanya monolog, kalau dua arah itu baru namanya dialog. Bu, Iya aja. adik barusan WA saya Bu, katanya nggak bisa masuk hari ini. Tapi adiknya nyarankan lewat via Zoom. Oh iya ya, Adit nggak ada ya. Ngapa Adit berhalangan hadir? Katanya pulang kampung Bu, karena ada urusan keluarga. Jadi adiknya nggak mau ketinggalan materi hari ini Bu, gimana ya? Tunggu bentar aja. Ini kenapa telat nih? Maaf ya Bu ya, entah biar Bu. Bohong tuh. Ya Allah Kak, untung ya belum 15 menit telatnya Kak. Ya udah silakan duduk. Maaf ya Bu ya. Iya. Tadi Adit berhalangan hadir ya karena ada urusan keluarga. Iya Ibu. Kalau saya sih boleh-boleh aja ya, tapi kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah Adit boleh ikut atau enggak? Boleh. Boleh, Bu. Tapi udah dihubungkan belum sama Adit Eja? Sudah Bu. Mana? Ibu ngomong. Halo Ibu. Halo Adit. Bu, saya agak telat soalnya sinyal di kampung saya lagi jelek karena tetangga di sebelah tuh nonton drakor Bu, jadi agak jelek sinyal. Nggak apa-apa Adit. Oke, kita lanjutkan aja ya materinya. Oke Bu, persepsi kita tentang seseorang boleh jadi sesuai dan boleh tidak jadi sesuai dengan kepribadian orang tersebut. Nah, kita mengambil kesimpulan tentang orang lain dari stimulus yang sampai kepada kita walaupun tidak lengkapnya informasi yang kita terima. Nah, jadi faktor-faktor personal dan situasional mempengaruhi persepsi kita tentang orang lain. Itu disebut dengan persepsi interpersonal. Ada selanjutnya perbedaan persepsi objek dan persepsi interpersonal. Kalau persepsi objek itu stimulus ditangkap oleh indera melalui benda-benda fisik seperti gelombang, cahaya, suara, temperatur, dan lain sebagainya. Kemudian hanya menanggapi sifat-sifat batiniah objek tersebut. Objek tidak bereaksi pada kita, begitu juga kita. Contohnya papan tulis cukup dilihat saja. Nah, yang terakhir objek relatif tetap. Sedangkan persepsi interpersonal stimulus sampai pada individu Nah, materinya cukup sampai di sini.
sekarang kita diskusikan tentang sistem komunikasi interpersonal. Jadi kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang, nggak boleh sama temannya sendiri. Jadi yang sebelah kanan gabung sama sebelah kiri, yang kiri gabung ke sebelah kanan. Biar seru, ibu itu 1 sampai 3, nanti 3 langsung cari kelompoknya ya. 1, 2, 3. Cip, kayaknya kita sekarang aja kali ya. Soalnya aku males tahu cari-cari yang lain. Boleh deh ajak yang lain. Gimana kalau kita ngajak tadi, Nabila sama Boleh. Bawa ini sama Nabila di depan aja. Puterin kursinya. Jadi udah dapat kelompok kan semuanya nih? Sudah. Jadi kalian akan berdiskusi tentang topik komunikasi efektif saat berkonflik menurut pendapat kelompok kalian masing-masing. Jadi ibu akan melihat cara kalian berkomunikasi dalam kelompok tersebut. Baik, ibu. Jangan terlalu lama ya diskusinya. Nanti kalau udah selesai silakan presentasikan di depan kelas. Baik. Ini mas yang mana kita? Gimana kita ngikutin kelompok yang lain ya? Tapi aku takut ngomong. Boleh sih. Boleh. Daripada kita lain, kita aja. Biarin aja. Ntar kan mana juga pada adu argumen kok. Dengar ya, pendapat kita tuh harus pendapat yang paling benar di antara kelompok yang lain. Dan pendapat kita tuh harus yang bisa disetujui sama yang lain. Jadi pasif-pasif kayak gitu. Kadang aku tuh bingung, mereka tuh orang atau patung sih? Patung nggak sih? Ya kan? Soalnya tuh ada wujudnya doang, tapi nggak ada suaranya. Aku tahu aku bagian dari kelompok ini, tapi kadang aku merasa nggak nyaman. Apa ini pantas dibicarakan dengan cara yang keras? Karena aku yakin pasti bakalan pecah dan berujung pertengkaran. Apa ini yang mereka mau? Udah, tulis aja bagian yang tajam dan argumen. Jangan muter-muter. Biar Naila aja yang bagian nulisnya. Ayo Nay, tulis Nay. Naila, Iya. udah cepat nulis, jangan diam aja. Iya, sabar sih, kenapa nyuruh doang taunya. Gimana kalau kita membahas tentang komunitas yang bisa bikin orang itu nyaman meskipun berbeda pendapat? Setuju. Kita bisa kasih kasus contoh nyata, jadi teman yang lain bisa paham tentang topik kita. Setuju sih. Kita pas presentasi nanti kita ajak waktu buat refleksi biar lebih santai gitu nggak sih? Ya boleh, setuju. Setuju. Kita jujur, tapi kan kita juga tetap sopan. Pokoknya nanti waktu presentasi aku bagian nyatetnya. Ya boleh. Oke. Guys, nanti kita pas kelas masih ke depan. Kita sindir kelompok sebelah yuk biar mereka pada sadar. Setuju sih. Usahakan jangan langsung menyerang. Kita bikin mereka mikir aja. Iya bener, kayak kita ngomong kayak ada loh kelompok yang ngomongnya tuh kayak mic konser tapi aslinya kosong. Oh pedes, tapi aku suka sih, lanjutkan guys. Tapi ya Terus lagi santai. Kita kan cuma nyampe pendapat kita doang. Kan ya gimana juga kan? Benar-benar. iya betul sih, kayak kalau mereka tuh sendiri ya berarti mereka otak kosong.
Kalau dari kelompok kita masih membahas tentang bagaimana cara mendengar. Menurut kalian gimana? Wah, iya bener bahas nih, gue setuju banget sama pendapat Novi. Karena banyak orang pengen didengerin tapi nggak semua mau didengar. Sebenarnya sih aku pernah konflik sama teman, tapi pas aku coba dengan jadi curhat, aku malah jadi lebih paham. Nah, itu kekuatan empati ya. Jadi kamu bisa ngerasain apa yang teman kamu alamin. Betul. Ya udah, kita bikin presentasi yang mengajak semua kelompok untuk saling paham aja nanti. Dan ini juga bukan hanya presentasi, tapi juga untuk buat kehidupan kita sehari-hari. Mendengar adalah kunci hubungan yang sehat. Wah, bayangin kalau semua orang mau mendengar sebelum bereaksi. Wah, gila, pasti ini bakal damai-damai aja. Keren sih. Kadang kita juga mikir kita yang paling benar, tapi setelah kita dengerin orang lain, ternyata mereka lebih punya alasan sendiri. Makanya kadang cukup dengan mendengar orang merasa dihargai. Ya udah, kita bikin presentasi yang biar kita saling paham aja semuanya. Yes, guys. Oke, itu ya. Oke, gas. Pada saat ini, mahasiswa sedang menyampaikan pendapat mereka dengan presentasi di depan kelas, yang dimana merupakan hasil dari yang telah mereka diskusikan tiap kelompok tentang bagaimana cara mereka menyikapi dan mengomunikasikan saat konflik terjadi. Banyak hal yang terjadi dari perbedaan pendapat dan dalam gaya komunikasi mahasiswa dalam penyampaian pendapat. Dan tak heran jika perselisihan sering terjadi di dalamnya. Baiklah, waktu diskusinya sudah habis. Silahkan presentasikan di depan kelas. Siapa dulu yang mau maju? Bu, kelompok kami aja yang maju. Silahkan, Dokter. Oke, di sini kami dari kelompok pasif akan mempresentasikan hasil diskusi kami berlima. Yang pertama itu ada persepsi interpersonal. Kalau persepsi internasional itu terhadap orang lain dipengaruhi oleh faktor personal seperti stereotip, atribusi, dan situasional, gerak tubuh, nada suara, dan wajah, serta lain hal dari sekitar tubuh kita. Jadi kesimpulannya, kalau lagi ada konflik, kita tuh harus tegas dong. Jangan muter-muter, duduk poin. Jangan kayak kelompok sebelah itu yang cuma diam-diam atau muter-muter doang. Bener. Selagi kita yakin sama pendapat kita, kenapa kita nggak berani ngomong ya kan? Kita tuh kalau kita benar, kita harus ngungkapin semuanya. Apalagi kalau misalkan kita cuma diem saat ada konflik, nggak apa-apa. Dan sebagai tambahannya, kalau kita hanya diam saja dan mengikuti arus, saat ada konflik berarti kita tidak mempunyai pendirian. Aku paham sih maksud kalian, tapi mungkin ada kalanya kita tuh perlu mendengar pendapat orang lain, karena terkadang diam itu bukan berarti lemah dong. Terus siapa tahu kalau diam tuh itu adalah cara kita untuk mencari celah atau jalan terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Rizka, biasa aja mau jadi mediator di tengah konflik.
lagian yang kita butuhin di sini itu adalah ketegasan sih, bukan keraguan. Iya, bukan keraguan. Itu benar sih. Cuma kan kadang-kala kita tuh harus menjadi pendengar dulu kan, daripada harus ngomong duluan. Siapa tahu itu jadi langkah yang baik buat kita, karena kita bisa nemuin solusi yang lebih baik jika semuanya tuh merasa didengar. Iya kan? Iya, betul. Tapi kalau kita terus mendengarkan kata tanpa berpendapat, kapan kita akan bertindak? Bukankah kita harus berani mengambil sikap? Yang bilang Putra tadi itu suatu kebenaran sih ya, karena mungkin kita tuh bisa mencari keseimbangan di tempat yang lain. Tindakan yang baik itu juga datang dari pemahaman yang mendalam tentang semua sudut pandang. Bukan begitu yang lain? Ya. Berarti sama aja dong dengan egois kalau hanya percaya dengan perkataannya sendiri. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Kalau ternyata kalau kita tuh mikirin diri sendiri tanpa mendengarkan pendapat orang lain, berarti bisa muncul konflik baru, iya nggak yang lain? Betul. Udah lah, itu kan udah telak tuh. Balik aja ke meja kamu. Sabar dong, kalau ada waktu yang sedikit sabar. Betul. Kami memang sengaja diam buat kasih suara buat kalian. Betul. Ya kalau memang mau ngasih suara ya udah saya sih cuma segitu aja. Siapa tahu nanti kelompok yang lain bisa menambahkan. Ya silakan kelompok yang lain. Boleh maju sih. Iya, maju nih, maaf. Silakan dulu. Oke, ya mungkin dari kami cuma segitu aja sih. Put. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh guys, kita harus nyindir kelompok sebelah itu. Oke, lihat aja nanti pasti akan menyangga. Baik, perkenalkan kami adalah Unke, Madulate, Ram. Udah, duduk aja. Jangan lagi. This is our time, okay? Silakan untuk jadi kami dari materi yang telah kami sampaikan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa suatu konflik itu bisa terselesaikan jika kita sendiri harus mencari tahu sumber dari permasalahannya itu dari mana dan ditemukan solusinya itu kayak gimana, baru ditemukan itu solusinya dan selesai konfliknya. Dan sebagai tambahan ya teman-teman, beberapa orang tuh kadang bersuara keras agar dirasa hebat tapi tidak dapat menemukan solusinya. Maka dari itu berpendapat tidak perlu tuh pakai teriak-teriak. Betul. Ingat ya teman-teman, komunikasi itu bukan soal volume tapi makna. Seperti pernyataan kelompok sebelumnya ya. Iya, Slas. Jadi tuh tegas sih boleh ya, tapi itu udah pasti benar atau enggak? Pastikan dulu kebenarannya ya guys. Cuma tegas tapi nggak mau dengar pendapat yang lain, itu sama aja namanya cari masalah baru. Mungkin Kalian nyindir kami ya? Iya, apa masalah? yang di sana nggak bisa sendiri. Biasa aja. Biasa sih, cuma kayak ngapain kalau nggak sini? Kan kita ngeliat semua orang
Iya, main doang. Kalau nggak ngerasa nggak perlu marah-marah. Berasa ya? Berasa ya? Teman-teman, tenang. Mungkin ini jadi pelajaran buat kita bahwa komunikasi itu bukan siapa yang lantang, tapi siapa yang bisa saling mengerti. Iya benar. Dan menemukan solusi untuk menyelesaikan sebuah konflik itu juga penting. Jadi kita dapat belajar untuk mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Nah, ini baru komunikasi interpersonal. Ada timbal balik dan ada pemahaman dan ada perdebatan sedikit tadi ya. Jadi agak panas ya suasananya. Tapi tukang tangan dulu dong untuk sebelum Ya, sebenarnya kami kasih yang waktunya. Sampai jumpa guys. Assalamualaikum. Baiklah, karena presentasinya sudah selesai, anak-anak diharapkan untuk kembali ke tempat duduknya semula. Oke, boleh. Dari hari ini kita belajar bahwa gaya komunikasi itu berbeda-beda, bukan untuk diadu tapi untuk saling memahami. Sistem komunikasi yang baik itu seperti apa, Ariza? Yang pertama, sistem komunikasi interpersonal yang sehat itu yang pertama paham lawan bicaranya, yang kedua mengerti konteks, yang ketiga menerima dan memberi umpan balik, dan yang keempat mendengarkan secara aktif, Bu. Saya sendiri yang kuat, Bu. Dan begitulah suara-suara yang sangat beragam. Yang terpenting adalah saling mendengarkan. Karena poin penting dalam komunikasi adalah saling mendengarkan. Drama ini ngasih gambaran kalau tiap orang punya gaya komunikasi yang beda-beda. Ada yang pasif, agresif, manipulatif, asertif, dan empatik. Tapi perbedaan itu bukannya bikin nyambung, malah jadi sumber konflik kalau nggak saling ngerti. Di kelas itu diskusinya penuh drama. Ada yang diam, ada yang nyolot, ada yang nyindir. Tapi lama-lama mereka sadar, komunikasi bukan tentang siapa yang paling keras ngomong, tapi siapa yang mau mendengar dan memahami. Akhirnya mereka belajar bahwa komunikasi yang sehat itu butuh keseimbangan. Tahu kapan bicara, tahu kapan mendengar, dan ngerti konteks. Dan itulah inti dari materi komunikasi dalam psikologi. Bukan cuma soal menyampaikan pesan, tapi bagaimana cara kita membangun hubungan, menyelesaikan konflik, dan menciptakan pemahaman yang saling menghargai. Itulah psikologi.